Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur? Ini khusus menjawab komentar-komentar dari orang-orang tolol. Jadi ini gini, di konten saya yang berjudul Nasihat untuk Gus Ikdam banyak yang marah-marah, jamaahnya Gus Ikdam atau mungkin penggemar atau pendukung. Sekarang memang lagi ngetren. Jadi orang kalau suka junjungannya atau suka kepada idolanya, kalau diganggu, kalau dicandain atau justru diberi masukan, itu seperti tidak rela. Ya, kalau bahasanya Gus Ikdam, saya suka istilah-istilah yang dipakai oleh Gus Ikdam yang komentari terhadap para jamaahnya. Emang orang-orang tolol nggak paham dengan apa maksud dari apa yang saya sampaikan di konten yang saya beri judul Nasihat untuk Gus Ikdam. Jadi justru saya itu eman-eman terhadap Gus Ikdam. Saya itu justru sayang atau cinta, dan saya juga penggemar Gus Ikdam. Salah satu pertimbangan saya membuat konten dengan judul Nasihat untuk Gus Ikdam itu justru karena setelah ada curhat dari Gus Ikdam tentang kesehatannya, tentang komentar kakaknya terhadap dia, tentang ya termasuk nasihat kakaknya Gus Ikdam atau saudara-saudara Gus Ikdam terhadap Gus Ikdam itu sendiri, agar tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu dalam tanda kutip ya, harus dipahami loh tolol, dalam tanda kutip, tidak terlalu serakah. Apa maksudnya tidak terlalu serakah? Ya kan badan kita ini, badannya Gus Ikdam itu juga punya hak untuk istirahat, punya hak untuk berdamai dengan kesehatannya. Jangan diforsir. Tahu nggak, mesin saja atau HP saja ini kalau dipaksa itu nge-lag. Kalau mesin dipaksa juga bobrok, apalagi badan gitu. Jadi maksud saya, kenapa memberi nasihat itu, memberi usul, memberi masukan itu, salah satu tujuan dan maksudnya itu justru agar Gus Ikdam ini bisa bermanfaat dalam waktu yang lama. Jangan kemudian terforsir, kemudian jatuh sakit, dan akhirnya tidak bisa kemana-mana kan gitu. Jadi intinya itu. Hai tolol. Jadi makanya saya juga ikut senang kalau Gus Ikdam itu ngata-ngatain jamaahnya tolol. Tapi memang ya barangkali SDM-nya, barangkali pengetahuan dan pemahamannya yang masih sangat terbatas. Tapi juga aneh ya, dikatain tolol gitu pada senang gitu loh, tertawa gitu. Walaupun kalau saya yang ngatain sekarang pasti ini banyak juga yang akan marah-marah. Ya nggak apa-apa marah-marah, wong namanya orang nggak paham gitu kan. Jadi sekali lagi saya membuat konten itu dengan tujuan juga jangan, bagi para jamaah penggemar, juga jangan memaksakan diri mengundang Gus Ikdam gitu. Nah barangkali sebaliknya, bagi Gus Ikdam dan manajemennya juga jangan ngobrol Gus Ikdam dengan dalam tanda kutip ya harga murah gitu, sehingga kesannya itu ini kayak
Udah, itu tadi yang saya sebut kesannya itu kayak serakah banget tuh loh, semuanya diambil. Sekali lagi ingat ya, ingat di luar Gus Idam itu kan juga banyak penceramah, banyak kiai, banyak ustadz. Jangan sampai kemudian mereka merasa seperti ditinggalkan gitu, jangan sampai gitu. Kenapa? Ya kan Gus Idam juga hanya satu. Apalagi kalau semuanya hanya berbondong-bondong menggunakan atau mengundang Gus Idam, kan yang lain jadi apa? Jadi ya memang itu pasar ya. Sekali lagi ini hukum alam. Siapa yang lagi laku keras, siapa yang lagi viral, ya itu resiko. Tetapi sebaliknya bagi yang sedang viral, bagi yang sedang disubyo-subyo oleh jamaahnya, jangan juga kemudian merasa jumawa, jangan juga merasa iki loh mentang-mentang dan seterusnya. Itu loh maksudnya. Jadi sekali lagi justru saya itu justru eman-eman sayang terhadap Gus Idam itu, jangan sampai potensi kiai muda yang dicintai masyarakat ini nanti cepat redup, cepat hilang hanya gara-gara dipaksain, istilahnya diperkosa oleh suatu keadaan yang kita semua nggak ngerti gitu. Gitu lol. Gitulah kira-kira teman-teman. Memang kayak apa ya, orang kalau lagi suka, orang kalau lagi anget-angetnya itu, kalau junjungannya disenggol dikit, saya sebenarnya nyenggolnya kan bukan untuk kejelekan, justru saya eman-eman terhadap potensi Gus Idam. Jangan sampai kemudian waktunya hanya sebentar gitu, kemudian nanti hilang gitu. Kalau bisa Gus Idam ini kan kita awet-awet, ya dikeluarin dikit-dikit biar lama gitu. Jadi biar masyarakat itu bisa mendapat barokah, mendapat ya paling gampang istilahnya mendapat barokah, mendapat pencerahan, mendapat ilmu, terbuka wawasannya dengan waktu yang lama dan jumlah yang makin banyak. Sekali lagi ini untuk sekedar masukan agar kita semua ini bisa menjadi seimbang. Ingat, kehidupan apapun itu juga harus seimbang. Bahkan di dalam berdakwah juga harus seimbang. Jangan sampai, ya saya selalu memberi istilah, jangan sampai merebut jamaah orang lain menjadi ikut semua kepada jamaahnya Gus Idam. Saya yakin ya Gus Idam sendiri sudah berkali-kali, dan saya perhatikan sering banget ngomong, ayolah kita rukun, jangan kemudian saling mencaci maki antar jamaah, mengata-ngatai bahwa jamaah ini yang paling bagus, jamaah itu yang paling ini. Sebaiknya enggak begitu juga gitu. Jadi saya sering sekali mendengar ungkapan dari Gus Idam sendiri bahwa Gus Idam senang apabila jamaahnya itu saling menjaga diri, ya artinya tentu ini jangan kemudian menjelekkan jamaah yang lain. Jadi gitu bro, gitu tolol. Saya jadi heran ketika membaca komentar, loh kok banyak yang ngata-ngatain, loh kok banyak sekali yang komen seolah-olah saya itu anti NU, seolah-olah saya itu benci dengan Gus Idam, dianggap saya itu nggak ngerti. Memang saya tolol. Sama seperti kalian. Jadi kita sama-sama tolol, tapi tolol yang saling mengingatkan.
kan. Gitu loh maksudku. Ngerti ora, Bro? Orang ngerti ya memang sampean itu tolol juga itu. Memang tolol semua. Tapi justru karena ketololan itulah kita menjadi jamaahnya Gus Idam. Begitu bukan? Bukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.